Balikpapan, kota di bibir teluk, tak hanya dibentuk oleh deru ombak atau lalu lalang kapal di dermaga. Kota ini lahir dari letupan pertama minyak bumi di tahun 1897. Setetes minyak yang mengubah hutan menjadi kawasan industri dan memahat identitas Balikpapan sebagai kota minyak. Semua bermula dari Jacobus Hubertus Menten, seorang pensiunan dinas pertambangan Belanda yang melihat potensi tersembunyi di perut tanah Kalimantan Timur. Di bawah konsesi bernama Matilda dan Louis, ia membuktikan dugaannya. Ada minyak di Sanga-Sanga dan Balikpapan. Maka pada 10 Februari 1897, pengeboran di kaki Gunung Komendur dimulai. Hari itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Tapi penemuan itu hanyalah awal dari ledakan perubahan. Kilang pertama dibangun hanya 7 bulan kemudian, menghadap langsung ke Teluk Balikpapan. Kilang itu menjadi nadi utama ekonomi dan modernisasi wilayah timur Hindia Belanda. Pada akhir 1899, kilang ini resmi beroperasi dan mulai mengolah ribuan barel minyak dari konsesi Matilda dan Louis. Balikpapan pun berubah cepat. Di awal 1900, bukan hanya kilang yang tumbuh. Kantor administrasi, rumah sakit, pelabuhan, laboratorium minyak, hingga lapangan terbang dibangun untuk mendukung aktivitas industri. Kabel telegram membentang dari Balikpapan ke Tarakan. Jaringan pipa menyambung Balikpapan dengan Samboja dan Sanga-Sanga. Seiring waktu, kapasitas kilang meningkat pesat. Tahun 1912, kilang mampu mengolah 450 ton minyak per bulan. Pada 1935, produksinya melonjak hingga 35.000 barel per hari, menjadikannya kilang kedua terbesar di Hindia Belanda setelah Sungai Gerong di Palembang. Balikpapan bukan lagi titik di peta, ia menjadi poros energi Asia Tenggara. Perusahaan pengelola, Bata Afshe Petroleum Macapich, anak usaha Royal Dutch Shell, mendistribusikan produknya ke berbagai penjuru dunia melalui anak perusahaan seperti The Asiatic Petroleum Show dan Anglo-Saxon Petroleum Company. Tak tanggung-tanggung, mereka memiliki armada tanker sendiri yang mampu mengangkut 45.000 ton minyak. Daya strategis itulah yang membuat Balikpapan menjadi rebutan dalam Perang Dunia II. Setelah serangan ke Pearl Harbor, Jepang tahu bahwa perang tak bisa dimenangkan tanpa bensin. Maka pada awal 1942, pasukan Jepang mendarat di Balikpapan dan merebut kilang minyak yang vital itu. 3 tahun lamanya kilang ini dikuasai, hingga akhirnya sekutu merebut kembali kota ini dalam salah satu pertempuran paling dahsyat di Asia Pasifik. Kini, lebih dari 100 tahun sejak Menten mengebor tanah Balikpapan, kilang di kota ini tetap berdiri, bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari. Namun ironinya, kota yang lahir karena minyak justru di masa kini kadang harus antre untuk setetes BBM. Sejarah menorehkan Balikpapan sebagai simbol energi dan modernisasi. Tapi di tengah antrean di SPBU hari ini, muncul pertanyaan getir. Bagaimana kota yang pernah membakar pelita dunia, kini kesulitan menyalakan motornya sendiri? Balikpapan tetap kota minyak. Tapi mungkin kini lebih karena sejarahnya, bukan karena nyatanya.